Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Lutfia Fauziah, mahasiswi semester 5 dari Prodi Manajemen 18B, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Video ini merupakan video tugas dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Dari pembahasan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis studi kelayakan bisnis yang telah saya buat. Hasil studi kelayakan bisnis, saya mengambil judul dengan studi kelayakan bisnis kuliner cake and bakery dapur Mamanis dengan dosen pengaku Bapak Dr. Andes Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli SEMM. Materi pembahasannya yang pertama yaitu ada identitas bisnis, aspek legal bisnis, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek finansial. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Dilatar belakangi dengan bisnis kuliner sendiri adalah suatu jenis dari industri kreatif yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Adapun jenis usaha yang sedang marak saat ini yakni usaha di sektor industri. Salah satu industri yang banyak diminati ialah industri makanan. Dan faktanya dapat dilihat dari sepanjang jalan besar di kota Cikampek, banyak outlet yang menjual makanan dengan beraneka ragam rasa dan kualitas. Perkembangan ini disebabkan mulai dari tingginya kebutuhan masyarakat akan makanan dan keinginan masyarakat untuk menikmati berbagai rasa yang berbeda yang ditawarkan. Nah, Dapur Mamanis ini sendiri merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner, dengan usaha berupa tempat produksi sekaligus cafe cake and bakery. Dapur Mamanis ini sudah ada mulai dan beroperasi dari tahun 2017. Nama Dapur Mamanis sendiri diambil dari kata Mama Danis, yang merupakan adik saya yang kedua yang bernama Danis. Namun, ada arti kata lain yaitu berasal dari bahasa Sunda yang artinya mamanis atau makanan manis. Dari analisis studi kelayakan bisnis ini, diharapkan usaha Dapur Mamanis bisa berkembang lebih maju dan bisa memberikan produk, pelayanan, dan kesan manis pada setiap produknya. Kita masuk ke dalam identitas bisnis dari Dapur Mamanis. Mempunyai nama perusahaan Dapur Mamanis, pemilik usaha saya sendiri, Lutfia Fauziah. Jenis usaha yaitu usaha di bidang kuliner dengan kapasitas 18 orang karyawan. Jenis produk mulai dari kue ulang tahun, cupcake, wedding cake, kue-kue tradisional, hingga berbagai macam minuman. Dengan merek dagang Dapur Mamanis Cafe Cake and Bakery yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kamijaya, RT 002 RW 001, Dewan Barat Cikampek, Kabupaten Karawang. Nah, Dapur Mamanis sendiri ini mempunyai visi dan misi yaitu menjadi pusat kue di Cikampek dan sekitarnya, memberikan kualitas produk dan pelayanan yang terbaik. Dengan misi membantu memenuhi kepuasan konsumen terhadap kue yang sesuai keinginan mereka, memberikan kualitas pelayanan dan produk yang terbaik terhadap konsumen, mengembangkan inovasi dan produk pada pelayanan dan produk. Adapun struktur organisasinya yaitu yang pertama owner, saya sendiri Lutfia Fauziah, manajer ada Hasan Adroi, chef atau baker ada Hanedia, Amalia Firdausa, Anissa Fauziah, dan Ridwan. Ada bagian dari kasir yaitu Hinata dan Rahma, bagian keamanan ada Miftah dan Faisal, pelayanan dan kebersihan ada Arif Rahman, Sinta Amalia, Syahran, dan Harani. Untuk di bagian keuangan ada Lulu Irma dan Lestari Moro. Bagian pemasaran ada Ulfi Zulfiani dan Fahri Wisnu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu aspek hukum dan legalitas. Aspek hukum ini merupakan aspek yang mengkaji ketentuan umum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha yang akan dioperasikan atau dibangun. Berarti bahwa setiap proyek akan dibangun
pada wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Nah, Dapur Mama Manis sendiri ini mempunyai kelengkapan aspek hukum dan legalitas diantaranya yaitu nama perusahaan dengan nama Dapur Mama Manis, bentuk perusahaan yaitu perusahaan dagang perseorangan, akta notaris dengan nomor 573, dilengkapi dengan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, surat izin tempat usaha atau situ, izin gangguan, izin mendirikan bangunan atau IMB, tanda daftar gedung atau TDG, tanda daftar perusahaan atau TDP, dan NPWP. Selanjutnya yaitu ada kajian aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Segmentasi pasar ini adalah proses pengelompokan individu-individu berdasarkan perilaku ataupun kebutuhan kelompok tersebut. Segmentasi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode riset pasar dan analisis data pelanggan. Beberapa aspek yang sering digunakan dalam segmentasi pasar antara lain, dan Mama Manis ini mengambil segmentasi yang pertama berdasarkan geografis. Dapur Mama Manis ini memilih Karawang khususnya di kota Cikampek dan sekitarnya. Yang kedua, segmentasi berdasarkan demografis, yaitu membidik atau memilih segmentasi demografis berdasarkan usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Jenis kelaminnya itu laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, segmentasi berdasarkan psikografis. Dapur Mama Manis ini menargetkan kepada semua kalangan agar dapat menikmati semua produk dari Dapur Mama Manis. Selanjutnya ada pasar sasaran. Target Dapur Mama Manis adalah kalangan dari berbagai usia, ditunjukkan untuk mereka yang menyukai cake dan makanan-makanan manis lainnya. Adapun posisi pasar Mama Manis ini sangat mengedepankan kualitas terbaik mulai dari bahan baku, pengemasan, hingga pelayanan dengan tujuan bisa selalu memuaskan konsumen. Dapur Mama Manis selalu mengedepankan produk yang inovatif dan berkualitas tinggi hingga bisa menguasai pasar dan produk usaha sejenis. Selanjutnya, masih dalam aspek pasar dan pemasaran, yaitu ada mengukur permintaan dan meramalkan penjualan pada bulan Juni dengan metode last square. Dengan hasil penilaian yaitu 900 pada bulan Juni, dan dengan jumlah sudah tertera pada layar. Masih dalam kajian aspek pasar dan pemasaran, selanjutnya yaitu ramalan calon pengunjung Dapur Mama Manis pada bulan Juni. Dari hasil penilaian ini bisa dilihat ramalan pengunjung Dapur Mama Manis pada bulan Juni yaitu sebanyak 22.700 pengunjung. Selanjutnya yaitu ada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Dapur Mama Manis menyediakan berbagai macam produk kue dan makanan tradisional seperti kue kering, cupcake, birthday cake, wedding cake, dan lain-lain. Dapur Mama Manis juga bisa memesan kue sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi konsumen tuh bisa bebas custom kue sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Yang kedua ada harga. Penetapan harga yang dilakukan oleh Dapur Mama Manis mulai dari harga terendah yaitu 5.000 hingga harga yang tidak ditentukan untuk pemesanan kue custom atau sesuai keinginan konsumen tadi, karena tergantung dari banyaknya ukuran hingga kesulitan pembuatannya. Yang ketiga ada tempat. Dapur Mama Manis berpusat di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kamijaya, RT 002 RW 001, Tawon Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Lokasi ini dipilih karena tempatnya yang strategis berada di jalan utama sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Untuk selanjutnya diharapkan Dapur Mama Manis ini bisa membuka cabang di berbagai kota besar di seluruh Indonesia. Untuk promosi, Dapur Mama Manis ini sangat dipengaruhi oleh promosi dari mulut ke mulut atau mouth of mouth. Aktivitas promosi di media sosial seperti di Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Terus membuat brosur hingga mendirikan stand Dapur Mama Manis di acara-acara tertentu, hingga Dapur Mama Manis bisa dikenal oleh semua orang. Selanjutnya yaitu ada kajian aspek teknis dan operasi. Dapur Mama Manis Cafe Cake and Bakery ini ditetapkan di daerah Cikampek berpusat di Jalan Ahmad Yani, Kampung Kamijaya, Dusun Kamijaya,
RT 002 RW 001 Doan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Lokasi ini dipilih karena tempatnya yang strategis, berada di jalan utama sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Penentuan letak lokasi ini dilakukan berdasarkan faktor rating di mana beberapa faktor yang dianggap mewakili penentuan lokasi. Yang pertama adalah kedekatan lokasi dengan pasar, harga tempat, kedekatan lokasi dengan supplier, kedekatan lokasi dengan pesaing. Penentuan pemilihan lokasi untuk menilai lokasi yang sesuai dengan kegiatan perusahaan dapat digunakan berbagai metode sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terkait dengan analisis lokasi, maka Dapur Mama Manis menggunakan metode penilaian hasil value method dengan hasil value studi kelayakan bisnis. Dapur Mama Manis bermaksud mendirikan usaha kuliner dengan jenis cake and bakery. Pilihan lokasi yang diinginkan yaitu Cikampek, Kosambi, dan Kelari. Pertimbangannya adalah berdasarkan hasil yang sudah tertera di layar. Hasilnya berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi tertinggi yang dipilih adalah Cikampek dengan nilai 80. Nah, untuk jumlah produksi sendiri, Dapur Mama Manis tidak menentukan setiap bulannya. Dapur Mama Manis mempunyai kapasitas produksi hingga 7.500 per harinya. Nah, yang selanjutnya yaitu kajian aspek teknis dan operasi. Peralatan utama mesin yang digunakan dalam proses produksi kue merupakan oven dan mixer. Mesin oven dilakukan dalam proses panggang, sedangkan mixer untuk membuat adonan. Dalam produksi di Dapur Mama Manis yang memiliki kapasitas sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan proses produksi. Sedangkan peralatan utama yang digunakan untuk penjualan adalah mesin kasir beserta meja dan lemari display, di mana mesin kasir memiliki peranan penting untuk mencatat dan memberikan tanda bukti pada proses jual beli, sedangkan meja serta lemari display berfungsi untuk memamerkan produk Dapur Mama Manis sehingga membuat konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Peralatan-peralatan lain penunjang proses produksi lainnya dapat dilihat pada lampiran. Nah, untuk peralatan-peralatan penunjang lainnya bisa dilihat pada layar sudah tertera ya, dengan jumlah 524. Selanjutnya ini merupakan layout dan desain dari Dapur Mama Manis. Desain dari Dapur Mama Manis sendiri ini mempunyai tema yang bisa dibilang simple tapi estetik gitu, simple tapi bagus dan bisa membuat konsumen nyaman untuk berlama-lama di Dapur Mama Manis. Selanjutnya kita masuk ke kajian aspek finansial. Terlihat dari layar ada tabel biaya kebutuhan investasi pada Dapur Mama Manis. Dalam menilai suatu usaha kelayakan bisnis, analisis mengenai aspek keuangan merupakan tujuan akhir dari semua aspek yang telah dianalisis. Pada perhitungan aspek keuangan kali ini, jumlah produksi, pendapatan, dan biaya produksi berdasarkan produk utama perusahaan yaitu kue. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut. Sudah tertera dengan hasil total investasi yaitu 3.685 juta. Nah, untuk memulai usaha pembuatan Dapur Mama Manis Cafe Cake and Bakery ini dibutuhkan investasi dengan hasil dari perhitungan penyusutan yaitu investasi sebesar 3.685 dikurangi dengan modal sendiri 1.500 juta, dana pinjaman sebesar 2.185 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Hasil dari perhitungan yaitu 737 juta. Selanjutnya yaitu ada biaya operasional. Biaya operasional mulai dari biaya gaji manajer, chef atau baker, bagian keuangan, bagian pemasaran, petugas keamanan, petugas kebersihan, pelayan, kasir, kurir atau supir, bahan baku,
biaya produksi, biaya pemasaran, biaya listrik, biaya perawatan, biaya transportasi. Untuk total per bulan ada 144.600.000, sedangkan untuk total per tahun ada 1.735.200.000. Selanjutnya yaitu ada arus kas atau cash flow. Yang pertama ada kebutuhan investasi sebesar 385 juta, modal pinjaman sebesar 2 juta, modal pinjaman sebesar 2.185 juta dengan bunga bank 20%, hasilnya itu 437 juta. Yang kedua ada estimasi laporan laba rugi dengan perhitungan dari 5 tahun ke depan sudah tertera di layar. Nah, untuk cash flow selama umur ekonomis yaitu dengan DF 20%, totalnya yaitu total EAT-nya yaitu 14.964.475. Sedangkan untuk VV kas bersihnya yaitu 7.515.501.194. Untuk payback period, metode payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengambilan investasi suatu proyek atau usaha. Apabila kas bersih tiap tahun berbeda, maka investasi sebesar 3.850 dengan kas bersih tahun pertama sebesar 2.393.100.000 dengan hasil 1.459.900.000. Karena sisa tidak bisa dikurangi prosi tahun kedua, maka sisa prosi tahun ke-1 dibagi tahun kedua dengan payback period dengan hasil 7,5 bulan atau kurang dari 5 tahun. Dengan demikian, maka payback period dari investasi yang diusulkan itu adalah 1 tahun 7 bulan. Maka investasi diterima. Yang selanjutnya ada average rate of return atau ARR, merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba setelah pajak atau EAT dengan rata-rata investasi. Dengan hasil yaitu dengan total EAT dibagi umur ekonomis dengan hasil 2.992.895.000 dengan ARR hasilnya yaitu 77%. Perhitungan selanjutnya yaitu ada perhitungan net present value dengan kas bersih atau NPV dengan kas bersih. Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa dasar rate of return yang diinginkan present value dari profitnya lebih besar daripada present value investasi, yang berarti net present value dapat diterima dan usaha dinyatakan layak. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR, merupakan alat untuk mengukur tingkat pengambilan hasil intern. Dengan hasil dalam tabel diketahui yang terdekat adalah 1,28637 yaitu 2,9906 yaitu 20%. Secara subjektif diskon dikurangi 2% menjadi 18% sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Ini hasil NPV dari DF 18% dan 20%. Maka bunga yang digunakan adalah 18% dan 20%. Internal rate dapat dihitung sebagai berikut. Jadi selisih dari DF 18% dan 20% adalah sebagai berikut yang sudah tertera pada layar. Selanjutnya ada PI atau Profitability Index, merupakan
merupakan rasio aktif dari jumlah nilai sekarang penerima bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. PI sama dengan PI kas bersih dibagi PI investasi dikali 100%. Nah, jadi bisa profitability index atau PI-nya itu sebanyak 2 kali. Kesimpulan dari aspek finansial ini, dalam kesimpulan ini, Dapur Mama Manis telah melakukan beberapa analisis yang akan dijalankan ke depannya. Kami ini dinyatakan layak untuk mendirikan usaha Dapur Mama Manis. Kesimpulan dari analisis kelayakan bisnis adalah usaha Dapur Mama Manis di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda tiap tahun dapat dilihat pada tabel yang sudah tertera pada layar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.